Halo kawan-kawan YouTube, kembali lagi di channel Nona Merauke. Nah kawan-kawan, video kali ini kita mau bikin kue buat Natal tahun baru ya kawan-kawan. Kali ini kawan-kawan saya mau bikin selai durian dan selai durian ekonomis kawan-kawan. Durian ekonomis itu saya temukan karena saya ini tidak terlalu suka makan durian, makanya bisa ya, dan ternyata enak juga, dan akan kalian saksikan pada video berikutnya bagaimana hasil dari selainya. Beberapa teman coba. Supaya tidak lama-lama kawan-kawan, mari kita langsung lihat bagaimana caranya bikin selai durian dengan cepat dan gampang kawan-kawan. Mari kita langsung bikin kawan-kawan. Kawan-kawan, mari kita mulai bikin selai durian. Di sini kawan-kawan saya menggunakan durian ini, durian montong, karena di Holland kami cuma bisa temukan durian ini saja, dan satu bungkus begini kawan-kawan dia punya berat 454 gram. Jadi di dalamnya seperti ini, dan saya langsung masak. Kalau kalian mau dia punya selai durian warna putih, kalian boleh tambahkan susu kental manis kawan-kawan. Tapi di sini saya tidak mau pakai, jadi saya cuma bikin biasa saja. Tapi sebelum kita bikin, saya blender dulu ya kawan-kawan. Tapi kalau kalian tidak mau blender tidak apa-apa. Saya blender karena supaya gampang sebentar kalau saya pakai spoitan. Pada saat kita blender kawan-kawan, kalau terlalu kental kalian boleh tambah air, tapi boleh juga tidak kawan-kawan. Yang penting pada saat kita blender dia tercampur dan halus semuanya kawan-kawan. Setelah itu saya masukkan ke dalam teflon. Dan saya tambahkan gula pasir 150 gram. Jadi kawan-kawan, manis itu terserah kalian. Kalian mau putih boleh tambah susu kental manis. Tapi di sini saya tidak pakai. Saya cuma pakai glukosa kawan-kawan. Dan garam sedikit kawan-kawan ya, supaya gurih. Setelah itu kawan-kawan kita aduk rata sampai semua tercampur. Boleh kasih nyala apinya ya kawan-kawan kecil, karena ini agak cair. Ini yang pertama saya kasih air, jadi takutnya loncat-loncat. Tapi ini kita masak terus, dikorek ya kawan-kawan sampai kering. Kalau sudah agak kering kawan-kawan, saya tambahkan sebagian dari gula. Kenapa? Karena kalau pada saat kita kasih gula itu akan lebih mencair lagi kawan-kawan ya. Nah setelah itu kita aduk semua sampai gula larut. Kalian harus coba, kalau memang manis yang ini sudah pas buat kalian, jangan tambah gula. Tapi kalau kalian rasa kurang manis, silahkan tambah gulanya. Dan di sini saya tambah glukosa sirup kawan-kawan ya. Glukosa sirup gunanya kawan-kawan supaya gula tadi tidak kembali kristal dengan cepat. Jadi kalau kita bikin sirup, kita bikin selai, kadang-kadang dia punya gula tuh kembali berkristal kawan-kawan ya. Nah, aduk sampai kering kawan-kawan. Jadi kira-kira seperti ini sudah cukup kering buat saya ya. Dan ini sekarang saya mau kasih bersih pinggir-pinggirannya, lalu kita angkat dan dinginkan. Buat saya kawan-kawan begini sudah cukup kental ya. Tapi kalau kalian mau dia lebih keras lagi, kalian boleh lebih lama. Jangan lupa kawan-kawan, saya tambahkan rum bakar karena saya suka harumnya rum bakar. Tapi tanpa pakai rum bakar juga boleh kawan-kawannya, tidak masalah. Dan ini dia kawan-kawan hasilnya ya, setelah saya kasih keluar pinggirannya dan sudah kita kasih rum bakar. Kawan-kawan, kekentalan, warnanya itu semua tergantung selera. Kalau kalian suka dia punya warna coklat, kalian harus lebih lama bakar. Sekarang kawan-kawan, kita lanjut bikin selai durian ekonomis. Jadi selai durian ekonomis itu dimana percampuran antara selai nenas dengan selai durian atau durian segar kawan-kawan ya. Nah di sini saya kupas nanas dua-duanya, baru saya kasih masuk dalam blender.
supaya kita blender terus kita bisa langsung keringkan airnya. Dan saya masih punya satu dos durian montong yang saya beli di toko. Ini sekarang saya kasih keluar supaya kawan-kawan ini bisa kita blender dan kita masak bersama-sama dengan nanas yang kita sudah parut ya. Kita blender nanas sekarang kawan-kawan. Di sini saya tambahkan air secukupnya, baru kita blender supaya dia lebih gampang tercampur. Jadi di sini saya punya sudah selesai ya, saya blender. Saya mau kasih tunjuk kalian. Seperti biasa, kalau saya kan saya selalu kasih kering airnya ya. Di sini saya punya kain kasa dan tirisan. Jadi saya tiriskan airnya dulu kawan-kawan. Ya, jadi seperti ini kalian lihat. Jadi kita biarkan airnya tiris. Ini saya sisihkan di sini ya, kawan-kawan di ujung. Ini mau saya keringkan dulu sedikit sebelum saya tambahkan. Tapi saya mesti pakai ini kembali. Jadi di sini kalian ya sudah lihat ini sudah jadi ya. Saya mau kasih masuk di dalam tempat. Ini dia sudah mulai mengeras ya. Ya, ini sekarang saya ikat dulu. Jadi kawan-kawan, ini tuh dia sampai bisa kalian pulung, kalian lihat. Kalau kalian tidak suka terlalu keras seperti begini, bisa kalian seperti sebelumnya itu ya. Tapi saya suka coklat ya kawan-kawan, jadi saya bikin. Masalah kalau di nastar terus dia tidak begini kawan-kawan, takutnya nanti nastarnya meledak ya waktu pada saat kita bakar. Kalian lihat. Jadi ini jadinya 395 gram kawan-kawan. Ya, dari tadi hasilnya. Nah, ini sekarang saya biarkan kita bikin yang lainnya. Di sini kawan-kawan, yang ini saya kasih masuk ke sini. Lanjut kawan-kawan, kita remas nanas parut tadi sampai keluar airnya semua supaya betul-betul tidak ada kadar airnya kawan-kawan. Seperti ini kawan-kawannya sudah hampir. Setelah itu kita siap mau campur dengan nanas tadi. Jadi ini kalian lihat begini, tapi itu belum terlalu kering, kalian masih bisa remas lagi sekali. Jadi hasilnya seperti ini kawan-kawan. Nah, sekarang saya lanjut masukkan ke dalam adonan durian tadi kawan-kawan. Ini segini kira-kira saya timbang ya kawan-kawan. Jadinya sekian ini ya. Jadi 214 gram kawan-kawan. Daging nanas saja ini yang sudah kita peras airnya keluar. Jadi ini saya kasih masuk di sini. Ya, kalian lihat. Lanjut kawan-kawan, saya tambah garam. Ya. Saya mau tambah sedikit lagi. Di sini kawan-kawan saya tambah gula 225 gram ya kawan-kawan. Tapi itu sesuai selera. Kalau kalian mau lebih kurang boleh. Kalau saya kan, saya punya pelanggan suka itu, saya punya nastar kulitnya tebal, isinya tidak terlalu banyak. Maklum orang Holland tidak terlalu suka manis kawan-kawan. Ya, jadi ini sebelum saya campur, ini saya mau kasih, nih saya mau kasih combine dulu kawan-kawan. Karena kan sudah kering sekali tadi kita sudah peras, keluarkan airnya. Dan ini campur sampai combine baik-baik kawan-kawannya. Ini lihat sudah ya. Sudah tercampur. Sekarang kita kasih menyala api. Nah, ini saya kasih masuk gulanya, teman-teman. Saya
Saya selalu kasih masuk sebagian dulu kan, supaya saya tahu manisnya sesuai saya mau atau tidak. Kalau sudah sesuai saya mau, baru saya tambah lagi kawan-kawan ya. Nah, saya tambah gula sisa kawan-kawan. Kita aduk lagi. Harus diaduk terus ya, karena ini sudah tidak terlalu banyak airnya. Dan kalau tidak diaduk, di bawahnya hangus, jadi aduk terus. Tambahkan ini sedikit kawan-kawan supaya sama dengan yang tadi ya. Kalau tidak pakai ini juga tidak apa-apa kawan-kawan ya. Jangan lupa kawan-kawan tambah juga glukosanya, karena dalam video di belakang ini tidak terekam. Nah, sekarang saya lanjut kasih kering dulu, baru nanti saya kasih tunjuk kalian kalau sudah kering. Oke? Nah, ini dia kawan-kawan kira-kira keringnya yang seperti saya mau ya. Setelah itu kita angkat dan kita dinginkan kawan-kawan. Setelah dingin kawan-kawan, saya langsung angkat dan kasih masuk di dalam kantong plastik spout juga, supaya sebentar pas saya bikin nastar sudah tinggal gampang saya spout, dan juga lebih tidak berlemotan kawan-kawan kalau kita pakai spout ya. Setelah itu kawan-kawan kita ikat, tutup, dan di sini saya mau timbang supaya kalian lihat perbedaannya berapa banyak kawan-kawan. Kawan-kawan, ini dia saya timbang, hasilnya 750 gram. Itu sebabnya saya sebut selai durian ekonomis kawan-kawan. Itu dia kawan-kawan, bagaimana caranya bikin selai durian dan selai durian ekonomis. Jadi ingat kawan-kawan, kekentalan atau kecairan dari selai itu tergantung selera masing-masing. Yang jelas sih cuma bilang tidak boleh terlalu encer atau terlalu lembek kawan-kawan ya, karena kalau pada saat terlalu lembek kita kalau isi di nastar terus kita bakar, nanti dia bisa retak nastarnya. Tapi dalam resepnya saya, walaupun retak tidak masalah kawan-kawan, karena nanti kalau dia tertutup kembali terus kita sudah siram dengan kuning telur, semua jadi mulus. Dan dalam resep ini kawan-kawan saya pakai gula sedikit sekali ya, jadi kalian boleh tambah lebih banyak. Usahakan kawan-kawan dalam setiap nenas kalian kasih masuk glukosa. Kalau kalian tidak punya glukosa, kalian boleh taruh citron syrup. Kalau tidak salah, mama waktu masih zaman-zaman dulu kalau bikin selai dalam bukan nenas selalu pakai sedikit, ataupun air gula mama selalu pakai sedikit, karena dengan adanya asam sedikit begitu gula dia akan tetap seperti itu. Mama selalu pakai untuk es buah dan sebagainya, karena zaman dulu tuh belum ada glukosa kawan-kawan. Tapi kalau selai nenas saja toh tidak perlu kawan-kawan, karena nenas itu asam. Makanya tuh kenapa alasan kalau kita bikin selai nenas akhirnya kita harus pakai. Sedikit cerita pengalamannya saya ya kawan-kawan, bagaimana caranya saya ketemu selai nenas ekonomis. Jadi di Makassar waktu saya tinggal, waktu zaman masih kuliah, saya jualan-jualan kue. Saya tuh tidak terlalu suka makan durian kawan-kawan. Saya ini baru saja belajar makan durian, dan kalian tahu durian kalau di Indonesia tuh dia lebih harum, lebih pekat baunya dibanding dengan durian Thailand atau durian montong yang kita punya yang kita beli ini, yang saya pakai ini kawan-kawan ya. Nah, pada saat itu saya kan tidak terlalu doyan makan durian, tapi saya kepingin, saya pernah coba sedikit, dia punya durian tidak terlalu keras. Sedangkan kalau makan dampok durian sedikit ini saja kawan-kawannya, biasa tuh saya bisa 3 hari baru habis. Kalau durian langsung makan dulu saya tidak kuat, tapi dampok durian saya kuat kawan-kawan. Jadi biasanya kalau saya dikasih sama teman Hani, dia kasih,
saya pasti makan satu biji itu bisa sampai 3 hari baru habis kawan-kawan, satu kecil. Dan waktu itu karena ada teman kepingin dan saya juga pingin coba, makanya saya bikin selai nanas campur dengan selai durian. Saya campur dengan durian yang segar, baru saya godok, saya masak lagi sampai jadi. Dan ternyata enak kawan-kawan. Tapi pada saat itu saya bukan pakai nanas asli, saya pakai selai nanas yang sudah jadi. Jadi kalian boleh coba kalau kalian sudah punya selai sekarang, ambil kalian punya selai nanas, beli durian segar, kasih jadi satu, baru masak kembali kawan-kawan. Tambah gula sedikit, bisa juga jadi. Itu dulu pengalamannya saya. Makanya kali ini saya berpikir, kalau kita pakai air nanas, otomatis tuh rasa asamnya nanas tetap di situ ya. Sedang ini saja saya sudah ramas, rasa asamnya tetap ada. Malah jauh lebih enak kawan-kawan. Saya tidak bisa bilang kalian bagaimana rasanya. Kalau kalian mau tahu rasanya, kalian coba sendiri. Dan jangan lupa tag saya fotonya di Instagram kalau kalian bikin. Yes, kawan-kawan, kalian harus selalu ingat, kalau kalian mau bikin selai durian dengan cara lain, kalau kalian bikin type di YouTube, saya sudah lihat ya, ada yang pakai kuning telur, ada yang pakai susu kental manis, semua sesuai seleranya kalian kawan-kawan. Tapi yang jelas saya bilang, saya orangnya suka yang tahan lama, karena kalau kita bikin sesuatu kita harus tahan lama. Kalau kita pakai susu kental manis kawan-kawan, itu warnanya aja yang akan berputih, tapi pada saat sudah lama simpan nanti dia kembali gulanya kristal. Karena kalau susu kental manis saja kita taruh terbuka, nanti di atasnya itu seperti ada lapisan gula yang membeku kembali. Makanya kalian harus pakai glukosa supaya dia punya gula tetap jadi gula, dia tidak cepat kembali kristal gulanya. Biarpun di selai nanas, kalau kalian suka pakai air nanas supaya asam boleh, tapi kawan-kawan takutnya kalau kita kasih masuk selai nanas, rasa nanasnya tuh lebih keras daripada rasa durian. Baik kalau kalian punya durian Indonesia yang betul-betul harumnya dan rasanya menyengat. Kita kalau di Eropa pakai durian montong tuh rasanya tuh kayak durian Indonesia di sini, durian montong di sini kawan-kawan. Supaya kalian bisa tahu apa yang saya maksud kawan-kawan, langsung dicoba ya. Bagaimana rasanya menurut saya punya teman-teman vlogger lain, kalian saksikan di video selanjutnya. Saya rasa sampai di sini video yang ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton dan kita jumpa di video selanjutnya. Bye bye.